Mantan bintang Real Madrid yang sekaligus legenda sepak bola dunia, David Beckham akhirnya ikut memberikan komentarnya usai drawing janggal 16 besar Liga Champions Eropa 2026. Ya, mengapa dikatakan drawing janggal? Karena dalam drawing 16 besar UCL ini, Real Madrid kembali berjumpa Manchester City yang untuk kesekian kalinya. Ya, Real Madrid dan Manchester City sudah sangat sering berjumpa dalam fase knockout. Banyak pihak yang beranggapan jika drawing ini sudah diatur dan ada juga pihak yang beranggapan jika banyak yang menginginkan Real Madrid kalah dan gagal menjadi juara di UCL kali ini. Salah satu pihak yang beranggapan demikian adalah David Beckham, mantan bintang Real Madrid. Ya, menurut Beckham, drawing ini penuh dengan kejanggalan. Pasalnya, Real Madrid selalu dipertemukan dengan Manchester City di fase knockout. Terhitung, Real Madrid dan Manchester City sudah bertemu sebanyak 7 kali di fase knockout. Karena itu, David Beckham menganggap jika drawing ini sudah diatur dan dia juga mengatakan jika banyak yang ingin menggagalkan Real Madrid menjadi juara di UCL kali ini. Dan begini katanya, At the club was incredible, and unfortunately, the results. drawing babak 16 besar Liga Champions UEFA musim 2025-2026 sudah digelar di Nyon, Swiss pada Jumat 27 Februari 2026 kemarin. Sejumlah duel besar langsung tersaji, termasuk pertemuan ulang dua raksasa Eropa. Ya, laga paling menyita perhatian mempertemukan Real Madrid dengan Manchester City. Ini menjadi duel klasik dalam beberapa musim terakhir, mempertemukan dua tim dengan ambisi besar menjuarai kompetisi elit tersebut. Selain itu, Paris Saint-Germain akan menghadapi Chelsea dalam laga ulangan final Piala Dunia antar klub tahun lalu. Pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit mengingat kualitas kedua tim yang merata. Dari wakil Inggris lainnya, Liverpool akan berhadapan dengan Galatasaray. Sementara itu, Arsenal dijadwalkan bertemu Bayer Leverkusen dalam laga ulangan musim lalu. Pertandingan menarik lainnya mempertemukan Bayern Munich melawan Atalanta, serta Atletico Madrid kontra Tottenham Hotspur. Di laga lain, Newcastle United akan menjamu Barcelona. Adapun duel lainnya mempertemukan Bodo Glimt kontra Sporting Lisbon. Sementara menurut Opta, duel antara Real Madrid versus Manchester City di babak 16 besar nanti jadi sejarah di Liga Champions. Pasalnya, pertandingan ini merupakan pertemuan di babak gugur Liga Champions dalam 5 musim beruntun untuk kali pertama. Duel nanti akan jadi pertemuan ke-16 dan 17 bagi Madrid serta Man City di Liga Champions sejak 2012. Dalam 15 pertandingan terakhir, Los Blancos lebih mendominasi. Madrid tercatat meraih 6 kemenangan, sedangkan Man City 5 kali menang. Sisanya berakhir dengan 4 kali imbang. Namun jika melihat rekor dalam babak gugur, baik Man City maupun Real Madrid sama-sama meraih 5 kemenangan dan 3 kali imbang. Sebelum musim ini, Madrid dan Man City sudah 2 kali bertemu pada babak 16 besar Liga Champions, yakni pada musim 2019-2020. Pada musim 2019-2020, Madrid 2 kali dihajar Man City di 16 besar. Klub ibu kota Spanyol itu kalah 1-2 di leg pertama di Santiago Bernabeu, lalu takluk 1-2 di Etihad. Sebelum pertempuran di babak 16 besar nanti, Madrid dan Man City sudah saling bentrok di babak grup musim ini. Pertandingan di Santiago Bernabeu itu dimenangkan Man City 2-1 melalui gol Nico O'Reilly dan Erling Haaland. Pertandingan Manchester City versus Real Madrid ini akan berlangsung 2 leg dengan Los Blancos akan bertindak sebagai tuan rumah terlebih dahulu pada 12 Maret di Bernabeu. Sepekan kemudian, giliran The Citizens yang akan menjamu Real Madrid pada 18 Maret di Etihad. Di sisi lain, pelatih Manchester City, Pep Guardiola, menjadi sosok yang paling disorot mengingat ia akan kembali memimpin tim asuhannya menghadapi Real Madrid. Pep Guardiola secara tersirat menyebut jika Manchester City beruntung akan kembali berpartisipasi dalam pertandingan level tinggi menghadapi Real Madrid. Mantan pelatih Barcelona itu mengatakan jika pertandingan semacam itu sangat penting bagi para pemainnya. Guardiola mengatakan bahwa laga penting seperti ini sangat penting untuk perkembangan timnya dan ia tidak gentar menghadapi pemilik titel Liga Champions terbanyak itu.
Meskipun Anda bermain melawan klub-klub elit di Eropa, dan tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Madrid adalah salah satunya. Yang terpenting adalah pengalaman, prestis, pengetahuan, dan bagaimana Anda menghadapinya. Semakin sering Anda bermain melawan tim-tim besar, semakin baik tim Anda, jelasnya. Guardiola mengatakan jika anak asuhnya akan mendapat pelajaran berharga menghadapi tim sekelas Real Madrid. Lebih dari itu, dengan pengalamannya bersama Barcelona, Munchen, hingga Man City, Guardiola mengatakan jika Real Madrid selalu konsisten menjadi tim yang kuat. Saya tidak ragu. Misalnya, jika Anda kalah melawan sebuah tim, semakin banyak Anda bermain, Anda akan belajar untuk menang. Pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan yang benar-benar sulit, tetapi sejak saya menjadi pemain dan manajer di Barcelona, Bayern Munchen, dan di sini, Madrid selalu memiliki pemain-pemain yang luar biasa. Tidak diragukan lagi. Ini berbeda karena sebelumnya ada Xabi Alonso, sekarang ada Alvaro Arbeloa di sana, tambahnya. Pep Guardiola juga tidak memungkiri jika dirinya mengaku sedikit aneh melihat Manchester City kembali dipasangkan dengan Real Madrid di Liga Champions. Dalam format lama fase grup, kedua tim biasanya tidak akan bertemu hingga perempat final. Namun, format baru membuat sejumlah laga ulangan terjadi lebih cepat. Guardiola memahami perubahan ini sebagai bagian dari evolusi kompetisi. Meski begitu, ia menegaskan fokus utama tetap pada cara timnya beradaptasi dan bersaing. Guardiola menilai situasi ini tidak biasa karena mempertemukan tim yang baru saja berhadapan beberapa waktu lalu. Ia juga menyoroti bagaimana laga terakhir fase Liga bisa langsung berlanjut ke babak gugur dalam format baru. Menurutnya, perubahan format membuat kompetisi terasa berbeda. Namun ia tidak ingin terlalu mempersoalkannya karena adaptasi adalah bagian dari permainan. Ya, ini sedikit aneh. Tidak banyak terjadi pertandingan terakhir fase Liga seperti Real Madrid melawan Benfica langsung menjadi undian pertama. Terlihat berbeda, orang bisa setuju atau tidak, tetapi ini berbeda. Namun kenapa tidak? Di Premier League dan Piala Domestik berapa kali kami bermain melawan Newcastle musim ini? Semoga kami bisa bermain melawan mereka di final. Ketika saya memulai dulu, hanya ada 8, 9, 10 tim. Ini soal beradaptasi. Undian melawan Madrid adalah undian melawan Madrid. Apa yang bisa kami lakukan? Ujar Guardiola. Guardiola menolak anggapan bahwa City berada di sisi undian yang lebih berat. Ia menilai pandangan seperti itu tidak menghormati kualitas tim lain yang juga lolos ke fase gugur. Menurutnya, Liga Champions selalu sulit karena setiap tim memiliki kekuatan dan keunikan tersendiri. Tidak ada lawan yang bisa dianggap mudah di level ini. Itu akan sangat tidak menghormati, misalnya kepada Newcastle, Barcelona, Atletico Madrid atau Spurs. Liga Champions itu sangat sulit. Saya tidak mengatakan Madrid tidak sulit. Semua orang tahu itu, tetapi tim lain yang Anda hadapi, sebutkan tim manapun, semuanya punya keistimewaan. Jika Anda ingin lolos di kompetisi ini sekarang, Anda harus menang melawan tim terbaik. Jika tidak, maka Anda tidak pantas melakukannya, tegas Guardiola. Selain itu, keanehan drawing babak 16 besar ini juga tak luput dari sorotan legenda-legenda sepak bola dunia. Salah satu legenda sepak bola dunia yang menyoroti drawing aneh ini adalah David Beckham. Ya, siapa yang tidak tahu David Beckham? Mantan bintang Real Madrid ini juga memberikan responnya usai hasil drawing yang lagi-lagi mempertemukan Real Madrid versus Man City yang untuk kesekian kalinya. Ketika wawancara bersama Rio Ferdinand, salah satu legenda Manchester United, Beckham mengungkapkan jika ada kejanggalan dalam drawing ini. Menurutnya, drawing ini seperti sudah diatur dan Real Madrid selalu dipertemukan dengan raksasa-raksasa Eropa. Dia juga menuturkan jika banyak yang menginginkan Real Madrid kalah dan gagal menjadi juara di UCL kali ini. Ya, seperti sedikit aneh dengan hasil drawing kali ini. Drawing ini seperti sudah diatur dan Real Madrid untuk kesekian kalinya berjumpa dengan Manchester City. Saya rasa banyak yang menginginkan Real Madrid kalah dan gagal menjadi juara di Liga Champions kali ini. Madrid selalu dipertemukan dengan tim-tim raksasa di 5 edisi terakhir. Tapi Real Madrid tetaplah Real Madrid. Liga Champions ini adalah rumah mereka, ujar David Beckham. Dan jelang duel melawan Manchester City pada babak 16 besar Liga Champions ini, Real Madrid masih tidak bisa memastikan kondisi kebugaran Kylian Mbappe.
Direktur Hubungan Institusional Madrid, Emilio Butragueno, menyatakan belum ada kepastian mengenai kondisi penyerang asal Perancis tersebut. Kami berharap ini tidak serius karena dia sangat penting bagi kami. Saat ini kami tidak tahu apakah dia akan tersedia melawan Manchester City, ujar Butragueno setelah undian babak 16 besar Liga Champions. Butragueno menilai duel Real Madrid versus Manchester City sudah menjadi rivalitas rutin. Ia juga menyebut laga ini akan menghadirkan pertandingan menyerang. Menarik karena kami bermain melawan mereka hampir setiap musim. Kami saling mengenal dengan sangat baik. Mereka memiliki tim dan skuad yang hebat yang memberi banyak opsi kepada Pep Guardiola. Kami harus meraih hasil bagus di kandang untuk dipertahankan di Manchester. Biasanya banyak gol dan ini salah satu pertandingan terbaik yang bisa disaksikan di dunia. Ungkapnya, ya, Mbappe saat ini masih dalam masa pemulihan tanpa kepastian waktu kembali. Musim ini menghadirkan periode cedera terpanjang dalam karier pemenang Piala Dunia 2018 tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu telah melewati absensi terpanjang sebelumnya pada musim 2019-2020 ketika absen 51 hari akibat cedera otot dan pergelangan kaki. Pada musim ini, ia telah absen selama 53 hari akibat 8 masalah fisik. Situasi tersebut menjadi tantangan bagi Madrid menjelang pertandingan penting melawan Manchester City. Musim lalu, Mbappe hanya absen 24 hari akibat 3 cedera, dengan absensi terlama disebabkan gangguan perut selama 15 hari. Patut untuk dinantikan kondisi terbaru dari sang mesin gol Los Blancos tersebut.